Hai semuanya, perkenalkan saya Karisma Putri dari kelas 3A dengan NPM 20010450045. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan peran saya, yaitu saya sebagai pembicara dalam acara upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SMP Al-Hidayah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya dapat berdiri dan berbicara di depan sini di hadapan adik-adik semua sesuai permintaan dan sesuai izin dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Syamsuddin. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah Jakarta, yaitu Bapak Syamsuddin MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, caraka, serta adik-adik siswa-siswi SMP Al-Hidayah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tengah pandemi COVID-19, tentunya dengan tetap melaksanakan dan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Tak lupa salawat serta salam juga kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Karisma Putri, seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa dikenal dengan UHAMKA, yakni dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang kampusnya terletak di Jakarta Timur di Jalan Merdeka. Nah, hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan pesan-pesan mengenai tantangan pendidikan di masa pandemi untuk adik-adik semua, dan juga untuk Bapak Ibu guru sekadar saran. Semoga yang diharapkan gitu pembelajaran dari ini dapat berjalan dengan sukses. Hadirin yang berbahagia, jika kita ingat kembali, kita remind kembali ingatan kita pada tahun lalu, pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa ada dua kasus coronavirus pertama di Indonesia, atau lebih tepatnya di daerah Depok, yang merupakan awal dari segala perubahan saat ini. Perubahan yang menuntut kita untuk berdiam diri di rumah, perubahan yang memaksa kita untuk tetap beraktivitas dari rumah, dan perubahan yang merubah segala kondisi di segala sektor yang ada di tanah air kita, Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, adik-adik. Masa pandemi ini telah membuat pola pendidikan berubah hampir 180 derajat. Bagaimana tidak nih adik-adik ya? Proses belajar mengajar yang semula dilakukan secara tatap muka di sekolah nih, adik-adik datang ke sekolah, Bapak Ibu guru datang ke sekolah, kini berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan PJJ, yang terhitung sejak tanggal 16 Maret tahun 2020. Ingat banget ya kak? Iya, ingat banget. Bagaimana tidak nih adik-adik ya? Sekolah yang dirumahkan awalnya selama 2 minggu kini berubah menjadi 2 tahun. Wow, nggak gitu ya. Sebagaimana pernyataan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan, yang mengatakan dalam konferensi persnya pada tanggal 14 Maret tahun 2020, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses kegiatan belajar mengajar melalui metode jarak jauh seperti saat ini, adik-adik. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kegiatan sekolah yang dirumahkan kini masih berlanjut sampai saat ini dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang terus bergerak cepat dan tentunya berbahaya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau yang kita kenal dengan COVID-19. Kebijakan tersebutlah yang menuntut Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pendidikan secara daring atau online. Tentu saja hal tersebut menjadi hal yang baru dan hal yang tabu bagi kita semua adik-adik. Kegiatan belajar mengajar dari rumah tentunya banyak tantangan dan rintangannya yang harus kita lewati. Tetapi kita harus melewati rintangannya, melewati tantangannya, menghadapinya. Karena kita dituntut untuk tetap bergerak maju dengan skala gerak yang sangat terbatas seperti saat ini adik-adik. Apa saja kah tantangannya, apa saja kah rintangannya? Tentunya nih adik-adik semua, bahkan Bapak Ibu guru juga pernah nih ngalaminnya. Apa sih kak? Gangguan sinyal adik-adik, gangguan jaringan, ya kan? Siapa nih yang pernah ngalaminnya? Kayaknya di sini pernah semua ya. Belum lagi kuota. Pembelajaran daring ini memakan banyak kuota, memakan banyak biaya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak mempunyai biaya untuk membeli kuota gitu kan? Walaupun ada kuota bantuan dari pemerintah, tetapi itu belum merata loh adik-adik. Belum semuanya mendapatkan bantuan kuota itu gitu. Jadi kuota gratis itu, jadi memang agak sulit ya adik-adik. Belum lagi sarana dan prasarananya. Kegiatan pembelajaran di sekolah aja adik-adik, terkadang kita masih terkendala dengan sarana dan prasarananya gitu. Lalu bagaimana dengan keadaan kita saat ini gitu kan? Bapak Ibu dan adik-adik semua, pandemi ini memang telah membuat kita banyak mengeluh. Dalam pendidikan kita mengeluh mengenai perangkat penunjang pembelajaran daring yang masih belum terpenuhi sampai saat ini. Belum lagi masalah jaringan yang tidak maksimal. Gangguan jaringan sehingga mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran, mengganggu konsentrasi adik-adik semua nih dalam pembelajaran, sehingga adik-adik nih siswa-siswa menjadi tidak maksimal dalam pembelajaran gitu kan. Nah, tidak hanya adik-adik nih yang dirugikan, Bapak Ibu guru juga mengalami kerugian loh, mengalami kesulitan dalam mengawasi kerja belajar siswa. Bapak Ibu guru tuh tidak bisa mengawasi kerja belajar siswa. Kenapa kak gitu kan? Kalau di sekolah kita bisa ulangan dalam satu ruangan berapa puluh orang gitu kan, dalam satu ruangan 20 orang diawasi oleh satu pengawas, itu mungkin efektif. Nah kalau seperti ini bagaimana adik-adik gitu kan, bagaimana teman-teman semua gitu. Gak mungkin kan Bapak Ibu guru datang ke rumah kita satu persatu, itu akan memakan biaya, memakan waktu, dan juga tidak efektif karena kita kan di sini membatasi kerumunan. Lalu bagaimana kalau ada tamu datang ke rumah kita, itu kan sebenarnya tidak boleh juga ya adik-adik. Makanya itulah yang membuat guru sulit dalam penilaian individu siswa-siswinya adik-adik. Nah, maka perlu disadari adik-adik bahwa kesiapan guru dan siswa dalam pembelajaran daring inilah yang menjadi masalah utamanya. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring yang sangat amat mendadak dan tanpa persiapan yang matang ini membuat para guru merasa pembelajaran daring ini tidak efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional tentunya. Namun kenyataan inilah yang harus kita terima, kenyataan inilah yang harus kita hadapi. Maka dari itu agar proses pembelajaran ini tetap berjalan lancar, maka siswa harus dituntut lebih aktif dalam pembelajaran daring saat ini. Tidak hanya siswa yang dituntut untuk aktif, Bapak Ibu guru juga dituntut untuk mampu berinovasi dalam merancang dan mendesain pembelajaran yang ringan, efektif, dan juga kreatif dengan memanfaatkan alat atau media pembelajaran yang tepat dalam materi yang sedang diberikan gitu. Bapak Ibu guru ini bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak terus-menerus menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa-siswi ini cenderung bosan. Apalagi dalam pembelajaran daring seperti ini gitu kan.
Makanya Bapak Ibu guru mungkin bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini gitu, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa-siswi juga lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajarannya. Nah, hadirin yang terhormat, kegagapan pembelajaran daring ini tentunya nampak di hadapan kita semua gitu kan. Indonesia ini bisa saja kehilangan satu generasi penerus bangsa jika para guru, para pendidik ini menyerah dalam pandemi seperti ini, dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu, sebagai pendidik dan pelajar, marilah kita bekerja sama, berpegangan tangan, memperbaiki komponen pendukung pembelajaran daring saat ini gitu kan, supaya berjalan sebaik mungkin. Memang bukan sebuah pilihan adik-adik gitu kan untuk melakukan pembelajaran daring ini. Namun kesuksesan pembelajaran daring ini juga tergantung pada kedisiplinan semua pihak, baik pihak sekolah maupun pihak siswa itu sendiri. Nah, pembelajaran daring inilah yang dianggap solusi paling efektif gitu kan oleh pemerintah melihat penyebaran COVID-19 yang grafiknya itu terus menanjak, teman-teman, adik-adik semua gitu kan. Nah, Bapak Ibu guru dan adik-adik semua, mengingat hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, marilah kita bekerja sama, bersatu bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan Indonesia sebagaimana Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara yang telah bersusah payah, telah bekerja keras gitu kan untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada masa itu gitu. Maka dari itu sekarang marilah kita bersama-sama bangkit, pantang menyerah, bekerja keras lah. Sebagaimana Bapak Pendidikan kita telah berpesan kepada kita gitu kan. Hadirin sekalian, di setiap awalan pasti ada akhirnya, dan di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sebagaimana pidato saya ini gitu. Tapi perlu diingat oleh teman-teman semua, oleh adik-adik semua, oleh Bapak Ibu guru juga mungkin jika mau mengingatnya, pesan dari saya bahwa jangan pernah abai, jangan pernah abai karena pandemi ini belum usai. Marilah bersama-sama kita mentaati protokol kesehatan dengan tetap mematuhi 5M. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mematuhi kerumunan, dan selalu membatasi mobilitas. Tetap semangat, marilah kita bekerja sama dalam keberhasilan pembelajaran daring ini. Bersama kita lawan COVID-19. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah perbuatan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.